Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di kelas terbuka ya. Kita sekarang lagi belajar C++. Sekarang kita masuk di latihan yang keempat ya. Jadi ini latihan keempat dari semua C++ dari awal atau latihan ketiga untuk yang looping ya. Sekarang kita bikin segitiga sama kaki ya. Oke, jadi kita bikin segitiga sama kaki nih. Kita akan gini. Kita akan bikin segitiga yang basicnya adalah dari pola 3 sama pola 4 ya. Jadi sekarang saya mau bikin pola yang kelima dengan menggunakan pola keempat. Oke, jadi yang ini saya copy dulu semua deh. Copy, kita bikin di pattern yang ketiga gitu ya. Jadi yang ini saya hapus dulu, kita pakai pola keempat ya. Jadi ini adalah pola kelima. Ini kita compile. Oke, sekarang saya pindah dulu ini dari di sini ke 25 ya. Bukan, 25. Oke, di situ ini kita clear. Coba kita lihat kalau misalkan saya taruh pattern 3 polanya 5. Oke, dari sini ya. Jadi sekarang saya mau bikin yang sebelah sininya. Oke, sekarang kita bikin dulu rumusnya. Nah, jadi gini. Teman-teman, kalau misalkan kita kan bikin tadi itu bentuknya gini ya. 1 2 3 gitu ya, 4, ini 5 gitu kan. Terus kita punya spasi kan ya di sini ya, ini spasinya, ini spasinya, ini spasinya, ini spasinya. Jadi ini adalah 4, 3, 2, 1, 0. Oke, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau buat dia jadi gini, jadi 1, 2, jadi gini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini gini. Terus gitu. Gini, ini jadi 5 gitu ya. Set. Ini jadi gini. Set. Wah, banyak ya. Oke. Berarti kita punya spasi di sini sama dengan yang sebelumnya. Jadi berarti spasinya kita nggak akan rubah ya. Karena udah benar spasinya. Ini 4, 3, 2, 1, 0. Ini kayaknya benar. Ntar. Ini ada yang salah. Gede banget. Mengecil. Ini nggak usah. Ini salah ya. Ntar, ini harusnya gini. Harusnya ini adalah 1. Oh, itunya kebanyakan. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Ini kebanyakan ya. Get away. Nah, jadi gini. Oke, jadi gitu. Terus ini kalau kita lihat, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ini jadi 1, 3, 5, 7, 9. Oke, jadi sekarang kita harus menentukan rumusnya nih gimana. Ya, jadi kan kalau yang ini, tadi ingat, kalau misalkan lihat ini K-nya kurang dari sama dengan I ya, ininya jadi 1. Jadi kalau misalkan kita gambarin, itu kan K-nya selalu dari 1 ya. Jadi dia akan 1, terus ini ada I-nya gitu. Ini I-nya ya, terus ini jadi 1, terus ini I-nya jadi oke ini dulu 1, 1 gitu ya. Kan jadi gini. Gini. Ininya kan jadi sampai ke 1. Jadi I sampai 1, ini sampai 2, sampai 3, sampai 4, sampai 5. Gitu kan ya loopingnya ya. Jadi gitu tuh. Nah gitu. Makanya dia ngitungnya jadi gini. Nah sekarang, ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5 kan tinggal ngikutin I aja ya. Jadi K itu kan jadi apa dia? Jadi kurang dari sama dengan I gitu kan ya. I-nya berubah dari 1 sampai 5. Nah, sekarang kita punya I-nya juga 1 sampai 5, cuman ini berubah jadi 1, 3, 5, 7, 9. Gimana caranya nih? Ya. Kita rubah dari yang I-nya 1, 2, 3, 4, 5 berubah jadi 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, kita akan buat seperti ini. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan kita pakai deret, ingat ya deret ya. Jadi kita punya deret nih. Ini kan kita punya, ini kita sebut sebagai kita sebut sebagai nanti gimana caranya ini 1 jadi 1, 2 jadi 3 gitu ya, 3 jadi 5 dan seterusnya. Kita hitung dulu bedanya. Jadi kalau yang ini, lihat ya, ini bedanya berapa? 1 kan? Bedanya 1 ya. Ini bedanya 1.
Ini bedanya 1. Yang ini deretnya adalah rumus deret ya. Ini rumus deretnya adalah I. Ya, jadi kalau misalkan I yang kedua ini berarti I-nya 2. Jadi karena bedanya adalah 1. Jadi I dikalikan dengan beda. Bedanya adalah 1. Oke. Sekarang kita punya yang ini. Ini bedanya adalah berapa? 2 kan? Lihat, 2 ya. 2. Berarti ini adalah bedanya 2. Bedanya 2. Berarti saya bisa bikin rumus gini. Berarti rumus deretnya adalah 2 bedanya ya dikalikan dengan I. Lihat, 2 dikalikan dengan I-nya yang mana? I-nya adalah yang ini, 1, 2, 3, 4, dan 5, sampai 5 ya. Nah, cuman dilihat ternyata ini ada bedanya nih. Ini jadi 1. 2 kali I, kan jadinya 2 kali 1 jadinya 2 ya. Ini misalkan ini ya, ini kita masukin sini nih. Ini jadi 2, ini jadi 4, gitu kan? Ini jadi 6, ini jadi 8, ini jadi 10. Kita lihat, ini konsisten, bedanya ini adalah 1, ini bedanya 1, ini bedanya 1, ini bedanya 1, ini bedanya 1. Berarti 2 kali beda ya dikurangi selisihnya. Selisih antara nilai 2 kali beda sama si nilai I-nya. Berarti berapa? Kurang 1 ya. Lihat ini. Bedanya adalah 2, ini masuk sini. Yang ini masuk ke sini. Oke. Coba kita verifikasi sebelum kita masukin ke program ya. Kita pakai rumus ini. Kita punya I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita punya ini deretnya. Lihat, 2 dikali 1, 2. Kurangi 1, 1 ya. 2 kali 2, 4. Kurangi 1, 3. 3 kali 2, 6. Kurangi 1, 5. 4 kali 2, 8. Kurangi 1, 7. Ini 10. Kurangi 1, 9. Benar ya? Jadi benar. Ini berubah jadi ini. Oke, berarti kita pakai rumus yang deret ini. Nah, jadi dengan mudah kita taruh di sini nih. Yang ini, deretnya kita ubah jadi 2 dikali I dikurangi 1. Gitu. Oke, kita buktikan. Oh benar, jadi coba kita lihat lagi. Benar ya, jadi ini segitiganya jadi segitiga sama kaki. Oke, mantap. Mantap, pola kelima beres. Sekarang kita masuk ke pola yang ke selanjutnya. Ini saya clear dulu. Mana clear canvas. Oke, kita ke pola selanjutnya. Pola selanjutnya, kita akan pakai yang pola ketiga ya, yang ini ya. Oke, kita copy dulu. Ini taruh sini. Ini jadi pola ke-6. Saya compile. Kita keluarin. 5. Nah, ini kita rubah ya dengan mencari rumusnya dengan sama dengan yang tadi. Oke, kita keluarin set. Nah, kita gambar lagi. Jadi kan itu asalnya adalah gini ya. Asalnya adalah gini. Gitu. Terus kita punya ini kan spasi ya. Satu lagi, ini jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus kita punya ini deretnya dari 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Kalau dilihat dia tetap dari sampai ke I ya, sampai ke I. Ntar nanti kita akan kita akan tuliskan. Nah, terus kita pengen bikin yang gini kan. Gini. Gitu ya. Ini gini mana tuh lagi. Oke. Ini adalah sama. Oke, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti spasi nggak akan kita rubah. Nah, cuman yang berubah adalah ini. Ini dia jadi 9, 7, 5, 3, 1. Oke, ya. Jadi gini. Ntar, kita bikin dulu di sini. Dia mulai dari N, karena dari N. Berarti dari 5. Kalau ini mulai dari 1, ini dari 5. 5 sampai ke II-nya berubah terus. Oke, kita gambar di sini. Berarti kita mulai dari 5 ya semuanya. Oke. Berarti kan ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini decrement ya. Ini decrement. Ini jadi ke 1 gitu kan. Terus ini jadi 2. Terus ini jadi 3. Ini jadi 4. Ini jadi 5. Jadi decrement nih. Decrement.
gitu ya. Mana? Kamu saya hapus. Oke. Nah, jadi gini. Jadi 5 ke 1, 5 ke 2, 5 ke 3, 5 ke 4. Nah, ini kan I nih. Ini I ya. Nah, kita mau geser. Geser jadi kemana? Jadi ke sini. Set, set, set. Nambahin 4 kan? Nah, ntar biar enak. Ini saya ganti jadi biru ya. Jadi biru. Ini kan jadi 0. Lihat ya. Minus 1. Lihat dari sini ya. Ini I. 0, minus 1, minus 2, minus 3. Oke. Kita bikin lagi di sini. Ini jadi 1, 0, minus 1. Oke, lagi. Ini jadi 2, 1. Ini jadi 3. Ini tetap 5. Jadi sekarang deretnya berubah jadi minus 3. Ya. Minus 1. Oke. 1, 3, 5. Oke. Lihat. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena batas kita adalah I ya. I asalnya. Ini. Ingin rubah jadi minus 3, minus 1, 2, 1, 3, sama 5. Gimana caranya kita rubah jadi ke sana? Ya? Kita rubah jadi ke sana gimana caranya? Sama kayak yang tadi, coba kita buat. Yang asalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu berubah jadi minus 3. Lalu kita minus 1, 1, 3, dan 5. Oke ya. Kita hitung bedanya. Bedanya berapa? 2. Ya, ini bedanya berapa? 2. Ini bedanya berapa? 2. Ini bedanya berapa? 2. Berarti rumus deret kita adalah 2 dikalikan dengan I. Ya. Kita hitung dulu ya. 2 kali I-nya kita hitung di atas ini. 2 kali I ini adalah harusnya 2. Ya. Terus ini jadi 4. Ini jadi 6, 8, 10. Oke. Kita lihat bedanya dari sini ke sini. Selisihnya berapa? 2 ke minus 3, 5. 4 ke minus 1 berapa? Berapa? Berapa ya? Ini 5 juga. Ini 5 juga. Yang ini 5 juga, yang ini 5 juga. Oke, sip. 5 juga. Kalau dilihat 5 ini adalah nilai dari N. Ya. Jadi sekarang kita bisa bikin gini, minus 5. Atau yang tidak lain adalah 5 ini adalah N. Jadi kita punya rumus 2 dikali I dikurangi N. Oke, kita coba. Kita coba karena ini mulai dari N ya, berarti kita harus punya si N-nya ditaruh sini. Kita coba, kita 2 dikali dengan I minus N. Oke, kita lihat. Berhasil, saudara-saudara. Kita lihat. Oke, berhasil. Jadi, intinya adalah kita harus pakai rumus deret. Ya. Oke, gampang. Jadi, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan tanya di bawah ya. Kalau misalkan kalian masih nggak ngerti dengan nilai ini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat. Ya, kita akan buat si pola ini nempel, jadi pola ketupat ya. Pola yang ke-7. Kita bikin pola yang ke-7. Oke, kita bikin yang pola ke-7. Berarti kalau gitu pola ke-7 gimana caranya dong? Ya udah, kita tinggal campurin aja pola ke-5 sama pola ke-7, pola ke-6. Ini pola ke-7 ya. Nah, kita bikin di atasnya di sini. Gitu. Ini tapi nanti akan harus dihilangin satu baris ya. Coba kita clear dulu ini. Terus kita keluarin, kita kasih 5. Lihat, ya, kita harus hapus 1 biji nih. Kita harus 1 biji. Nah, cara menghapusnya adalah kita tinggal memulai semuanya itu dari nilai yang bukan nilai dari si 1 ya, yang ini ya. Ini harusnya bukan dari 1 nih. Mulainya dari 2 gitu. Ntar ya, kita lihat dulu. Oke. Gitu. Jadi ini kita mulai dari 2 ya, yang bawahnya. Oke, gitu teman-teman semua. Jadi ini adalah tutorial untuk latihannya yang looping ya. Nanti kalian kalau misalkan punya rumus lain yang lebih efektif dari ini kan nggak lebih efisien, ini kan kepanjangan nih. Gimana caranya bisa lebih kompak gitu. Jadi nanti misalkan kalian bikin loopingnya jadi gimana gitu ya deretnya. Karena ini kan jadi berubah di tengah-tengah nih deretnya nih. Gitu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah tutorialnya gitu
untuk looping. Jadi habis ini kita akan masuk ke fungsi ya. Kita akan bahas tentang fungsi detail ya. Nanti mungkin ada beberapa kita akan masuk ke beberapa multi-file gimana cara bikin fungsi di luar file utama gitu ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu tutorialnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. See you in the next video. Bye.